Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mari sama-sama kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kesyirikan. Dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Kendaraan untuk mendekati Allah adalah rasa. Jadi yang kita tunggangi atau kendaraan kita menuju Allah itu adalah rasa. Maka di dalam ilham sir, salah satu yang diterima guru kita adalah lebih kurang maknanya, wahai hambaku, gunakanlah rasa untuk mendekatiku. Adapun akal, ini fungsinya untuk kehidupan dunia, alam zahir. Kalau kita bermain di rasa, itu sebenarnya kita sudah masuk alam malakut. Artinya alam rasa itu alam yang tak terlihat mata. Karena Allah, malaikat, ruh, itu semuanya tidak kasat mata. Jadi salah satu alat yang kita gunakan untuk mengetahuinya ya hanya rasa. Dan rasa itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Ya. Akal, dia tidak bisa dapat ilmu, pengetahuan, kecuali indera-indera kita ini memberitahu ke dia. Misalnya ketika mata kita melihat, baru ditransfer ke akal. Oh, itu warnanya merah, gitu ya. Ketika kita makan durian, rasa jasmani tadi mentransfer, oh durian rasanya kayak gini. Baru akal kita bisa memahaminya, mencerna itu. Jadi akal itu dia ya seolah-olah dia hanya penerima saja yang bisa memahami, menyusun. Kadang-kadang dia membahasakan apa yang dirasakan hati. Dia transfer, dia susun dalam bentuk bahasa. Maka kemampuan akal ini sangat terbatas. Maka dalam ilham itu disebut akal itu untuk memahami hal-hal yang bersifat duniawi atau yang kelihatan, yang zahir. Ya. Nah, supaya tambah banyak pengetahuan kita, ini ada buku baru. Ini buku baru ini sebenarnya baru diterjemah dalam bahasa Indonesia. Judul bukunya Istabti Qalbak. Ya. Ini hadis sahih, berdasarkan hadis sahih. Kata Nabi, mintalah fatwa ke dalam hatimu. Walaupun ramai orang memberi nasihat kepada dirimu, tapi nanti puncaknya adalah hati kita. Apapun kata orang, kalau hati kita menolak, tetap saja kita tidak mau. Ya. Nah, penulis buku ini Hakim Tirmizi, ini salah satu ulama ahli hadis. Tetapi dia mempelajari, mendalami ilmu tasawuf. Karena ulama hadis ini tak semuanya ahli tasawuf. Nah, itu kelebihan beliau ini. Di samping beliau hakim ahli hadis, beliau juga ahli tasawuf. Wafatnya 320 Hijrah. Berarti abad ke-4. Berarti lebih tua dari Syekh Abdul Qadir Jilani, lebih tua dari Imam Ghazali yang 500-an Hijrah, ya. Masuk tabi'in. Kalau abad 1 kan Nabi, sahabat, abad 2 tabi'in, abad 3 tabi'in. Ini abad 3, abad 4, ya. Karena 320 Hijrah masuk abad 4, berarti dia 200-an hidupnya kan, 280-an. Karena 20 tahun umurnya tidak 20 tahun gitu. Berarti dia masuk tabi'in. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam buku kecil beliau ini, beliau membaginya qalbu kita itu dengan 4 lapis sesuai dengan ungkapan Quran. Pertama, Quran itu sering menyebut kata sadar. Sodurun, dada. Sodurun ini sering diartikan dada. Allazi waswisu
fi sudurin nas. Yang membuat was-was ke dalam sodar. Jadi sodurun ini di sini beliau lihat, dia sampaikan seolah-olah seperti taman. Kalau di rumah kita ini seperti taman. Nah, disitulah tempat kotoran, tempat dengki, tempat hasut, semualah di situ ya. Nah, sodrun, maka nanti setan itu masuk lewat sodrun. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Yang Nabi membahasakan dalam hadis, dia berada di dinding kolbu. Dia tidak bisa masuk ke dalam. Di situ dia, di halamannya saja dia. Ya. Maka dalam Al-Qur'an kan disebut alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan itu membuat was-was di sudur kita gitu. Nah, jadi dada, kolbu paling luar, halaman. Kalau di bola mata beliau umpamakan sodurun itu seperti putih mata kita ini. Mata kita ini kan ada putihnya kan? Nah, itulah dia sodurun itu. Ya. Nah, itu beliau jelaskan seperti itu ya. Seorang mukmin diuji dengan jiwanya. Wa innal mu'min qadib talabin nafs. Diuji dengan jiwanya dan berbagai angan-angan. Jiwa diberi kekuasaan untuk bisa masuk ke dada. Ya. Nah, kalau beliau di sini memahami wan nafsi ba'daniha, jiwa ini bersumber dari rongga perut. Ya, jiwa kita itu rongga perut, maka dia sifatnya lebih cenderung kepada hawa nafsu. Lebih cenderung kepada kepada hal-hal yang sifatnya buruk lah, keinginan hawa nafsu, sifat kebinatangan gitu ya. Dia muncul dari darah dan kekuatan kotor. Nah, jiwa inilah nanti yang dalam bahasa lain ini sangat dekat dengan korin. Maka nanti jiwa itu nafs wa masawaha. Wa nafsiu wa ma sawaha, jiwa itu dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka jiwa itu diberikan jalan fujur dan jalan takwa. Jalan fujur itu itulah keinginan hawa nafsu. Ya, angan-angan yang sifatnya duniawi, fisik, lebih kepada kebutuhan ya kebinatangan, mau makan, mau minum, tidur. Sifatnya begitu. Rongga perut tersebut terisi oleh gelapnya asap dan panasnya api. Kemudian ia masuk ke dada lewat bisikan dan angan-angan batilnya sebagai ujian Allah kepadanya. Nah, jadi angan-angan, pingin ini, pingin itu. Nah, ini selalu terjadi pada diri kita. Apalagi kalau kita banyak urusan dunia. Kita lihat orang seperti ini, oh, aku nanti pingin gini lah, gitu kan. Lihat mobilnya gini, lihat rumahnya, aku pingin lah gitu. Itu termasuk ujian pada jiwa kita, ya. Demikian juga setan, kata beliau, dia masuk ke dada si hamba dengan bisikan. Itulah batas akhir kekuasaan jiwa. Sebab jiwa yang selalu memerintahkan keburukan, ammaratu bisu', maka dia wujudnya merupai wujud setan. Jadi kalau jiwa kotor itu, dia wujudnya seperti wujud setan. Dalam bahasa lain, wujudnya nanti seperti wujud binatang. Kalau dia cenderung kepada sifat-sifat binatang. Maka kemarin saya tulis itu kan, dari kitab Syabul Kejilan ini, di 2 bab terakhir disebut sifat binatang itu ada sama diri kita semua, Pak. Nah, bagi orang-orang yang kasyaf, itulah yang kadang melihat wajah orang ada kayak anjing, ada kayak babi. Di neraka pun begitu. Ketika disiksa wajah manusia itu gitu, wajah anjing, wajah babi. Kenapa begitu? Karena memang di dalam diri kita ini, jiwa kita ini ada sifat kebinatangan. Misalnya, kalau sifat babi, apa yang Bapak pahami tentang sifat babi? Babi itu kan nyerodo aja kan? Wah, nah itu. Kalau bahasa lainnya, itu kelihatan sifatnya menghalalkan segala cara. Nah, gitu kan? Ya, sifat babi begitu, menghalalkan segala cara.
Maka itulah nanti orang yang menghalalkan segala cara, seperti dikatakan Habib Rais pernah saya tanya, Beb, bagaimana sebenarnya wajah ruhani orang-orang kafir itu? Kan? Kata beliau, Ustadz kalau percaya, kalau saya bilang, sebenarnya wajah orang itu kayak babi katanya. Wajah rohani. Nah itulah, itu terlihat ya bagi yang dikasyafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada amalannya, tapi, nah, iya itu di dalam sifat jiwa kita. Jadi jiwa itu dia bisa berbentuk setan, bentuk binatang, kalau dia mengikuti sifat-sifat binatangnya. Tapi kalau dia tunduk kepada ruhnya bersih, taat kepada Allah, dia bersih seperti manusia. Manusia seutuhnya. Iya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan jalan untuk berbuat maksiat dan jalan takwa. Jadi semua kita punya. Tidak terkecuali. Ya. Nah, disitulah nanti ulama memahami kadang-kadang double dia itu jin korin itu kan, jin korin itu setan itu ya, bentuk jiwa itu juga nanti nyatu dia. Seperti berarti hati-hati dari kalau kita belajar dengan dia murid yang baru itu nampaknya nanti apa kita coba kita nggak tergantung dia, tergantung nggak bahasanya begini, kalau dia minta ke Allah untuk dilihatkan kadang terlihat, kalau tidak diminta kadang tidak terlihat gitu. Kalaupun terlihat, guru itu tidak akan mau menceritakan. Karena murid itu aibnya ditutup. Apalagi orang mau belajar, nggak bakalan diceritakan itu. Nah, iya, dia pun paham. Karena semua manusia pada hakikatnya nanti akan berproses untuk membersihkan itu. Ya, membersihkan sifat kebinatangan tadi. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kita lanjutkan. Nah maka kata beliau, dada ini sodrun, ini lapisan paling luar. Ini nanti tempat lapang, tempat sempit, yasroh lahu sodrahu lil Islam. Nah, itu bahasa Qurannya kan gitu. Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Jadi dada itu tempat levelnya keislaman. Nah, kalau nanti kolbu dia tingkat keimanan, isinya iman. Nanti diurainya lebih rinci kan. Nah, nanti dalam ayat itu disebut nanti ya so'adu. Oh, itu terasa sempit sekali itu untuk menerima Islam. Itu orang yang dadanya sempit. Jadi tempat sempit, tempat kekafiran, tempat kemunafikan, ini semuanya ada di dalam dada. Ya, kegelapan, kesyirikan. Termasuk yang tadi kita sebut ragu-ragu, yuwasfi sufi sudurinas. Maka kalau kita selalu menggunakan dada, kalau yang saya pahami dalam prakteknya, dada itu terhubung ke akal. Maka orang-orang filsafat, filosof-filosof tinggi itu orangnya sering ragu, karena mereka pakai akal. Banyak pilihan. Ya. Maka kalau bahasa almarhum Pak Fadil itu orang filosof itu ya, dia namanya filosof itu artinya mencari kebenaran, karena mereka meragukan segalanya gitu. Karena main akal tadi kan pendekatannya. Nah, berbeda dengan tasawuf, dia main kolbu jadi larinya nanti ke iman, keyakinan. Nah, di situ beda formula ilmunya. Masyarul muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita ambil ringkasannya aja ya, karena satu buku ini. Maka di dalam Al-Quran pun nanti penjelasan beliau, ya ada nanti orang-orang yang mereka dianggap sudah Islam tapi belum beriman. Nah, ini Arab Badui kan ketika mereka datang kepada Nabi, lalu Allah turunkan ayat kan. Nah, kata mereka amanna, walakin lam tu'minu. Oh, enggak, kamu belum beriman kata Allah. Walakin aslamna, kalian masih Islam. Karena masih di dada dia. Ini kalau kita hubungkan nanti dengan kajian ruh, nah ini lebih tinggi. Memang kita ini kan sebenarnya ini kajiannya kan untuk jemaah kan. Tapi kalau baru-baru ikut seperti Bapak, nggak apa-apa, ngikutin aja untuk mengetahuinya. Kalau kita hubungkan nanti dengan ilmu ruh Syekh Al-Qurjilani di dalam kitab Syirah As-Surat ini,
Ruh itu kan ada 4 lapis. Yang paling luar ruh jismani. Ini ruh jismani inilah yang tersambung nanti ke dada. Jadi ruh jismani itu dia mendidik jismani kita ini. Ini mohon maaf ya, saya ceritakan ini kayak bongkar rahasia sebenarnya, ilmunya dalam. Tapi bisa kita pahami kalau sudah kita amalkan, punya praktek. Ada orang rajin sembahyang, rajin ke masjid, ya, tapi sholatnya bisa dikatakan hampir nggak pernah khusyuk. Percaya nggak Bapak? Percaya nggak? Rajin sholat, rajin ke masjid, bahkan tidak tinggal sholatnya, tapi hampir tidak pernah khusyuk sholatnya. Kenapa? Karena ruh jismaninya itu bisa membawa jismaninya ini untuk taat. Nah, dia di dada dia masih. Walaupun nanti saling berhubungan kan, ada hubungannya sih. Cuman ada orang yang seperti itu ilmunya masih di sodrun, di dada, di ruh jismani. Jadi ruh jismani ini ringan, masih bisa bawa dia ke masjid. Nanti surganya masuk surga juga, cuman dia level paling bawah surganya. Nah, dan kalau dia nanti tidak taat, meninggalkan sholat, neraka dulu baru masuk surga. Nah, orang seperti itu susah sekali khusyuk sholatnya, karena dia masih menggunakan dada dan banyak menggunakan akal. Jadi kolbunya masih selalu lari-lari, nggak kuat dia ketika hadir hati. Susah khusyuknya. Nah, itulah yang disebut Syekh Jalani, yang mendidik jismani kita ini adalah ruh jismani. Nah, ruh jismani itulah kalau kita hubungkan ke kolbu, dia bagian dada, bagian paling luar. Ya. Ini ilmunya. Kemudian lapisan kedua kata beliau adalah namanya lapisan kolbu. Ya, lapisan kolbu tadi kan sodron, dada. Nah, dada inilah masuk sifat-sifat dengki yang ada di dada kita, semua lah sini, keburukan apa sih itu memang itu, karena dia halaman. Kalau halaman rumah itu kan banyak orang bisa masuk. Nah, kalau kolbun itu seperti rumah. Kalau tadi sodrun kan dada, halaman rumah. Kalau kolbun dia seperti rumah dalamnya. Jadi di dalam halaman itu ada nanti rumah. Ya. Di Saudi Arabia itu ada namanya Masjidil Haram. Masjidil Haram itu masih besar. Nah, Saudi Arabia itu halamannya. Kalau beliau umpamakan di mata kita, itu seperti, coba lihat hitam mata kita itu. Habis putih itu putih mata tadi, itu namanya sodrot. Yang hitam bulat itu namanya kolbun. Jadi di tengah bulat dia. Beliau mengumpamakan begitu. Ya. Itulah yang disebut dengan kolbun. Ya, jadi kolbun itu disebut dengan hati, beliau umpamakan seperti hitamnya mata, hitamnya bola mata kita. Ya. Masyarul muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan lagi, ya, misalnya diambil dari bahasa Rasul, hadis Rasul kan begini, al ilmun ilmani, ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu bil lisan, ilmu dalam lisan. Ilmu lisan ini ilmu sodrun, ilmu yang lahir nanti sodrun. Ini fungsinya untuk hujah, pegangan. Al-Quran, hadis. Ya. Begitu kita amalkan Quran hadis dengan berguru dengan baik, nanti kita akan dapat ilmu qalbu. Inilah ilmu qalbu, inilah yang disebut Nabi padzalika ilmun nafi, inilah ilmu bermanfaat. Sebab kalau sudah dapat ilmu qalbu kita, insya Allah ya, artinya ketika kita beramal tidak ada lagi kesombongan dalam amal itu. Tapi kalau orang nggak dapat ilmu qalbu, rajin dia beramal, dia merasa kau aja malas, aku lebih alim dari kau, masih ada gitunya dia. Sebenarnya gitu ya. Akan nanti dia lebih besar manfaatnya ya,
bagi kehidupan kita. Dia tidak merusak amal. Maka Nabi sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat. Ilmu yang tak bermanfaat itu sebenarnya ilmu yang tidak menembus kolbu. Kan dalam tulisan saya kemarin kan saya ceritakan tuh, ketika Abu Basir berangkat haji dengan gurunya. Ya. Siapa guru beliau? Cicit Nabi SAW kan? Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq. Nah, begitu mereka sampai Masjidil Haram, Ka'bah itu, ya kagum lah dia. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kagum. Ya, Masya Allah Syekh, mereka ini dapat panggilan Allah, mereka bertasbih memuji, betapa luar biasanya. Ya. Luar biasanya ampunan Allah kepada mereka, Syekh. Katanya. Lalu Syekh Ja'far Shadiq mengatakan, maukah engkau kutunjukkan siapa mereka sebenarnya? Pejamkan matanya, tutupnya, pegangnya gini, sapunya. Buka matamu. Begitu dibukanya, dilihatnya, begitu orang bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, ternyata mengaum. Oh, suaranya ada yang nada tasbihnya itu seperti anjing tadi, ada seperti babi, ada seperti beruang gitulah ya. Jadi dilihat tuh banyak binatang mengaum, menggonggong. Itu tadi. Karena sebenarnya mereka itu bertasbih tidak dari kolbu, dipaksakan saja, hanya lisannya saja. Kolbunya masih kekufuran, masih besar kekufurannya. Gak yakin sama Allah. Makanya ya mohon maaf, orang-orang ke Mekah itu kan ada yang ya haji umroh gak ada rasanya. Itulah dia. Itulah yang terjadi. Itu kalau Ja'far Shadiq dia termasuk tabi'in kan. Abad 2 Hijrah. Ya, itu ilmu yang turun kepada anak cucu Nabi. Zuriat Nabi itu rata-rata punya itu. Apalagi kalau mereka belajar ya. Maka sering saya berikan logika begini, ini kita buktikan, karena kalau bahasa tasawuf ini dalil yang paling kuat itu bukti. Anak turunan tukang sihir, anaknya itu nanti bisa sihir juga gitu. Kalau ayahnya nanti bisa melihat-lihat jin, lihat itu, turun ke anaknya nanti tuh, ya kan? Walaupun nggak diturunkan bapaknya. Nah, biasanya turun, salah satu terpilih dia, turun ilmunya. Ya, nah logika sederhananya Nabi SAW kan kasab, bisa lihat Jibril, bisa lihat segalanya. Masa ilmu rohani nggak turun ke anak cucu? Ini mohon maaf nih ya, ini bisa kita buktikan. Makanya ada orang-orang bisa lihat jin tuh, lihatlah kakek neneknya ayahnya itu rata-rata dukun misalnya. Kalau dia nggak orang soleh, punya parewangan, gak orang istilahnya. Begitu, memang begitu. Turun parewangannya itu. Buruhan jahatnya itu mendampingi anaknya. Ada yang kalau nggak diturunkannya kanannya nggak bisa mati dia, ada yang itu kan, karena dia perjanjian. Nah, makanya kalau ada orang tidak percaya begitu, sebenarnya dia belum mendalami ilmunya tadi itu. Nah, kalau anak cucu dukun turun ilmu rohaninya ke anak cucunya, masa Nabi Muhammad nggak turun karena cucunya zuriatnya? Sederhananya begitu. Maka yang punya ilmu begini banyak juriat sebenarnya. Nah, itulah dalam sejarah itu Imam Ja'far Shadiq. Ya kalau Rasulullah dia lewat kebeningan kalbu. Lihat kebeningan kalbu. Kalau Rasulullah SAW itu, Nabi Khidir pun belajar sama beliau. Sama Nabi Muhammad. Ya, tapi dalam hal spiritual Nabi Khidir itu belajar. Maka dalam riwayat tasawuf itu banyak disebut nanti Nabi Khidir menyampaikan sesuatu kepada sahabat atau kepada tabi'in yang tak ketemu Nabi. Rasulullah mengajarkan begini katanya. Dikonfirmasinya, betul nggak? Nanti
Tanyanya, masa kok nggak percaya sama aku, kata Nabi Khidir. Dijajarkannya ilmu itu. Ini dari Rasulullah katanya, aku pelajari. Maka dia nanti seorang sufi itu mengkonfirmasi benarnya, malamnya dia mimpi, ya Rasul, apakah kau menjalankan gini? Iya, kata dia. Padahal dia waktu itu datang Nabi Khidir. Itu kisah-kisah dalam sufi seperti itu banyak ya. Nah, makanya dalam hal seperti ini sebenarnya memang itu tadi. Jadi ilmu yang seperti ini tidak bisa semua orang mempelajarinya. Karena orang itu tidak bisa meyakini kalau dia tidak kebuka mata hatinya. Gak usah kita paksa, Pak. Dia masih di level dada tadi. Kita masukkan ke fuad, stres dia nanti. Akhirnya nanti dia sebut kurapat itu katanya. Akhirnya nanti akan mengatakan itu. Kenapa? Karena memang dia ini harus dibuktikan, dialami. Nah, makanya ya salah satu musik kita yang enak belajar sama dia itu ya itu sebenarnya semuanya kayak gitu. Rata-rata musik itu ketika ngomong ya dibuktikannya gitu. Dibuktikannya kayak Habib Rais. Ini nur Allah, kan dibuktikannya. Tunjukkannya sama kita ini. Inilah dia katanya. Kan kita melihat pakai mata hati kita. Jadi yakin kita. Nah, jadi semua pakai bukti. Ada ilmunya ya. Bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini pun dipelajari ala qadri ukuli, sesuai dengan makomnya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Saya termasuk di hidup saya termasuk ilmu yang paling saya ragukan dulu, ilmu tasawuf tarekat ini. Lama saya yakin, saya sejalani pelan-pelan, baru nanti kebuka. Lama, Pak. Wajar untuk mempelajari ini nggak gampang. Ya kita kan sudah, maafnya kalau bahasa saya, kita kan nggak bodoh-bodoh banget. Udah dokternya kita kan. Memahami ilmu tasawuf ini masih ragu kita, ilmu tarekat. Kadang saya mikir, bagaimana orang yang nggak dokter, saya pikir kan. Apa nggak makin ragu mereka? Begitu. Saya saja ragu. Tapi setelah saya bersabar, karena ilmu itu memang harus dipelajari pelan, pelajari. Tambah yakin kita. Nah, karena belajar sama mursyid itu pun kita harus seperti gelas kosong. Baru dapat ilmunya. Nah, karena mursyid kita ini kadang ya ada dia tamat STM, ada dia dapat perintah nggak usah kuliah, ada begitu. Ada yang dia memang, kan orang beda-beda keahliannya. Gak mungkin kita paksa insinyur bangunan paham ilmu syariat, fikih fikih, kan gak mungkin. Beliau memang diamalkannya, dijalaninya, dapatnya ilmunya. Nah, kita belajar dengan orang begitu ya harus seperti gelas kosong, baru kita nanti dapat pelan-pelan, sabar. Gak usah dipaksa. Kalau belum yakin kita apa kata mursyid, tunda saja dulu, diamkan saja. Ada waktunya nanti kita dikasih Allah ilmu itu. Itu yang saya alami. Ya. Saya dulu demi Allah nggak percaya saya ruh itu bisa dipanggil. Berapa buku, hampir 40 buku saya buka tentang dalilnya, nggak ketemu saya dalilnya, Pak. Bisa dipanggil. Iya. Nggak bisa dipanggil. Nggak ada dalilnya, Pak. Dalil teksnya ya. Karena mana mungkin ilmu begitu diajarkan Nabi sama semua umat? Nggak mungkin lah, jadi fitnah nanti. Tapi kalau kita sudah sampai pada ilmunya, jangankan dipanggil. Ya, Nabi Isa kan bisa menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati itu kan menghirup langsung kan. Langsung gurunya dipanggil. Bisa bicara Abu Jahal. Nabi bicara Abu Jahal. Itu kan ngobrol. Ada hadis sahihnya. Tapi kalau kita tidak menelitinya, tidak menjalaninya, nggak percaya kita. Tapi kalau kita jalani, sebenarnya semua ada dalilnya, ada dalilnya. Dan dalil itu tidak bisa dipahami secara sempurna kecuali setelah kita mendapatkan itu tadi, bisa membuktikannya, kebenarannya. Baru dia tersinkron. Ya. Saya buat musik SMA dulu ada guru kami dari dua ya. Itu kalau apa memanggil roh bisa, dan namanya harus sekolah mana atau sekolah bagaimana, dia terus kasih kebenaran, kasih lampu dulu. Lalu sadar ya, cakap menurun juga. Ada pertanyaan, orang memanggil roh tadi, orang yang dengar kemenyan,
dengan memanggil ruh dengan ilmu yang Bapak sebutkan tadi, rumah, rasa atau tasawuf, itu gimana? Iya, Perbedaan bersama. jadi itu nanti perbedaan-perbedaannya itulah ilmu yang diberikan Allah tuh. Kadang dia ada yang rinci tergantung tingkat kewaliannya kan. Maka di antara wali itu nanti ada yang rinci lebih begini ilmunya, lebih rinci pendapatannya yang model begini. Nanti pada ujungnya sama. Ibarat kita begininya itu. Belajar matematika ada tambah-tambah, kemudian kurang-kurang, bagi-bagi. Sampai sini lah ilmu kita rata-rata. Masuk sinus kosinus udah pusing lah kita kan. Tapi yang jurusan matematika paham dia tuh. Nah, cuman kita kalau sinus kosinus pusing kita. Karena nggak bilang kita kan. Nah, makanya nanti ilmu ruh itu begitu juga. Jadi kalau yang dipanggil-panggil itu dia kan bentuknya bentuk setan, bentuk korin, bentuk jin, itu jiwa-jiwa orang yang itu, orang yang tadi. Yang ruhaninya seperti binatang dalam kehidupannya. Ya. Nah, ya bisa. Begitu. Jadi nanti kalau orang yang tak belajar ilmu tasawuf, dia anggap itu jin korin saja. Wah, tergantung kedalaman ilmunya. Jin korin itu kan dalam bentuk jin. Kalau bahasa Al-Quran setan korin. Kenapa disebut setan korin, jin korin? Karena jahat. Sesuatu yang jahat menjauhkan dari Allah, baik jin atau manusia itu disebut setan. Jadi ada setan manusia, ada setan sebangsa jin. Nah, itu mungkin makna innahu lakum aduwwun mubin. Musuh yang nyata artinya bahwa mungkin tidak sama kita ada sifat kita. Sebenarnya nyata sifat kita itu sifat jahat itu nyata. Itu nyata. Nah, nyata itulah nyata itu sebenarnya. Termasuk bisikan di hati kita. Dalam sehari hati kita bisik apa? Ini tadi kan pergi dia, kan kena bisikan dia. Pergilah aku dulu katanya. Kan baru kalau nggak ada bisikan aja kan nggak pergi dia. Mungkin ada kerjaan lain. Nah, kan begitu. Tergantung apa. Tapi diawali dari bisikan. Dari hati. Kalau hati kita atau kalau pribadi sebenarnya baik, hanya hati nurani. Nah, inilah yang dibahas beliau, istabti qoblak. Tanyalah kepada hatimu. Nah, jadi yang mana itu kan? Nah, ini dijelaskannya. Kalau sodrun tadi ternyata di situ tempat semuanya kan, keburukan, kebaikan, apa semua. Kemudian yang kedua lapisan kolbun tadi, ini masih lapisan kolbun. Nah, ini dijelaskannya. Kalau bahasa Tuhan mereka mempunyai hati tapi tidak memahami, itu kan? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Apakah sudah datang kepada orang beriman? Ya udah, apakah sudah datang masanya kepada orang beriman an takhsha qulubuhum? Hati mereka itu khusyuk, tunduk li dzikrillah. Untuk selalu ingat Allah. Nah, ini kalau hati itu bersih, dia selalu tunduk ingat Allah kan? Ada satu riwayat lagi mengatakan, kata beliau di sini, ada seorang dalam sholat, dia main-mainkan jenggotnya, digini-gini kan jenggotnya. Ya kan? Lagi sholat, digini-gini kan jenggotnya. Apa kata Nabi? Seandainya hati orang ini khusyuk, seluruh anggota tubuhnya juga khusyuk. Artinya ini menandakan hatinya nggak khusyuk, nggak tunduk ke Allah, masih lari dia. Nah. Jadi kalau tadi hati selalu bersih. Makanya, iya nanti. Makanya nanti uniknya kan, kalau salafi kan mereka tidak belajar ilmu huruf gini. Jadi ketika mereka sholat, mereka kan membolehkan ini, Pak. Lihat gini, boleh gerak-gerak kayak Nabi. Mohon maafnya, mereka menganggap hati mereka kayak hati Nabi. Jadi kalau Nabi gendong anak lagi sholat, pikir seolah-olah ya mereka memahami hati mereka seperti Nabi. Nabi itu kalau megang anak, hatinya tetap ke Allah. Sedangkan dia tidur aja hatinya ke Allah. Nggak sama. Makanya Imam Syafi'i memakruhkan kita banyak bergerak. Kenapa? Karena hati kita lemah. Kalau sudah kolbu kita sudah
nggak berpaling karena hal-hal yang lain, kan kita bisa ngelihat sesuatu, hati kita ke Allah kan. Kalau udah kuat lah ya. Kemana-mana kita lihat ke Allah aja hati kita. Bisa kan? Kalau dia lagi kuat. Kalau lagi nggak kuat, lagi lemah, ditegur orang saja udah lupa kita sama Allah. Pak katanya, udah lupa kita sama Allah kan? Karena belum kuat hati kita. Karena mereka tidak mempelajari ilmu qalbu ini, maka yang dicontoh dari Nabi nanti jahir-jahirnya saja. Tak dikaitkan mereka ke qalbunya. Kalau Imam Syafi'i dia jelaskan, ya makruh, banyak gerakan. Gerakan besar malah batalin salat. Kenapa? Karena kalau kita gerakan besar, anggota besar, hati kita sudah berpaling dari Allah. Niat kita udah hilang. Maka batal. Karena hati. Ujur dalam bentuk apa? Misalnya ular datang gitu. Ular gitu kan. Iya. Makanya kalau dalam bahasa fikihnya itu Imam Syafi'i cenderung menganggap batal gerakan tangan ini. Yang nggak batal itu gini gerakannya. Kalau gini kan nggak mengganggu kalbu. Ini nggak terlalu ganggu dia karena satu jari. Tapi kalau gini, udah hati kita udah ketarik dia. Itulah kalau kita sinkronkan antara ilmu syariat dengan hakikat itu nyambung nanti. Cuman yang nggak nyambung itu salafi, kurang nyambung mereka karena mereka nggak mendalami ilmu qalbu. Jadi ilmu syariatnya sering nggak nyambung keilmuannya itu. Jadi mereka nanti ikut sunnah-sunnah jahir Nabi saja. Alasan batinnya nggak ini, nggak ketangkap sama mereka. Ya. Maka nanti kan orang-orang yang hatinya kotor itu, sangat hatinya tidak beriman sama Allah, sampai disebut Allah innal musyrikuna najisun. At-Taubah 28. Orang musyrik itu najis. Ya. Sama dengan orang munafik juga. Wa fil munafikin, tentang orang munafik ayat atau surah At-Taubah 95 juga dikatakan Allah innahum rijsun. Mereka itu najis. Bukan jasadnya najis, manusia bukan jasadnya najis. Yang najis itu kolbunya itu, dianggap Tuhan najis. Kenapa? Karena kolbu itu tidak berisi keimanan. Jadi kolbu yang kafir, orang munafik, tulen itu, itulah yang disebut Allah tadi najis. Makanya mereka kenapa tidak boleh masuk Masjidil Haram? Karena Masjidil Haram itu suci, diharamkan. Karena mereka dianggap najis kolbunya, nggak bisa nyambung. Ya. Jadi orang itu kalau menyamar itu ketahuan dari Masjidil Haram itu. Dia kan najis bilang tadi. Ada menyamar mungkin karena ingin tahunya menyamar pakai hitam, bisa ketahuan. Iya. Kemudian tentang hati ini pun disebut Allah dalam Al-Quran fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Nah ini penyakit ya, kaitannya dengan penyakit kalbu itu innal qalbu idza qassa. Nah, di sini dikatakan Nabi, apabila Imam Hakim mengatakan hati itu apabila dia qassal la yubali idza asad. Apabila dia kasar, nggak pedulian, cuekan, kasat, maka dia tidak peduli lagi buat jodoh, membuat dosa saja nggak peduli dia. Nah, kalau bahasa kita lagi datang bandal ya. Kita kan gitu kan, kalau lagi datang bandalnya nggak pedulian kita. Tapi ketika dia bersinar dengan cahaya Allah dan cahaya iman, Allah akan turun tangan memeliharanya sekaligus memenuhinya dengan rasa cinta dan rasa takut. Dia menguncinya dengan gembok kekuasaan serta meletakkan kunci kehendaknya dalam khazanahnya. Ini penjelasannya ya tentang hati. Apabila hati tertutup gelapnya kekufuran, keraguan, kemunafikan, Allah akan menjadikan setan sebagai temannya. Maka wa may ya'su an dzikrir rahman nuqid lahu syaitan. Barang siapa lupa berzikir kepada Allah, maka Allah ikatkan dalam dirinya seorang setan. Fahuwalahu qarin. Jadilah setan itu korinnya. Korin itu teman dekat. Itu surah Az-Zukhruf kan.
Oh. Memang hati itu dia kalau bahasa hadis lain di dalam buku Al-Ghazali, Ihya'ulumuddin disebut apabila dia ingat Allah, maka setan menjauh dari dinding hati. Nah, dia pun mulai keluar menjauh. Apabila dia lupa, dekat lagi dia, masuk lagi dia ke sodrun, ke taman itu kan, goda-goda lagi kan. Itu paling enak melihatnya nyata betul. Ketika kita sedang marah, itu nyata betul dipanas-panasi kita. Hantam saja katanya kan. Merah muka kita kan. Itu. Saya memahami itu secara detail. Kenapa disebut nyata dalam Al-Quran? Iya nyata. Berarti ya, sifat kita. Iya nyata. Bisa merasakannya. Nyata dalam pandangan rasa. Nah, kalau kadang saya membahasakannya gitu. Nyata dalam pandangan rasa, hati. Kita tidak bisa melihat jin. Iya. Tapi kalau katakan di sana setan itu jin. Nyata. Nyata. Nyatanya di mana? Seperti ini teh manis. Kalau tehnya nyata, manisnya nyata nggak? Dalam pandangan mata tidak. Begitu saya makan, nyata nggak manisnya? Saya minum, nyata kan? Tapi yang nyata manisnya itu dalam pandangan rasa jasmani. Nah, jadi ketika Allah katakan huwa zahir, Allah itu nyata dalam pandangan rasa, dalam pandangan ruh dia nyata. Jadi kalau ditanya lagi di mana manisnya? Di mana manisnya? Ya meliputi, meliputi teh itu semua. Makanya nanti di mana Allah itu meliputi segalanya. Allah saja ada kedua. Iya. Ya Allah saja. Iya. Meliputi. Itu ada air manisnya. Manisnya rasanya. Makanya nanti dalam kondisi-kondisi mendesak ada orang yang lisannya kufur seperti Ammar bin Yasir, tapi hatinya dalam keadaan iman. Illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak ada dosa di situ. Kenapa? Karena kalau dilibatkan hati itu baru dia dosa. Beda. Jadi kalau orang munafik kafir itu najis. Bisa berpengaruh ke syariat, haram masuk masjid haram. Tapi orang ngomong kafir terpaksa sekali, hatinya tidak. Itu masih ada kemaafan. Karena hatinya enggak sebenarnya. Itu termasuk paman Nabi. Paman Nabi. Iya, paman Nabi itu jahirnya kan bagus, cuman kolbunya, tapi ditolak karena kolbunya nggak mau. Dia kolbunya lebih kepada menjaga tradisi adat orang tua, tradisi nenek moyang. Nah, itulah dia istilahnya kesukuannya itu tinggi, asubiahnya. Dia tak mau dikenang dia sebagai pengkhianat sukunya, kira-kira gitu. Itu tak bisa dihilangkan. Maka itu yang dikatakan Abu Jahal sebelum meninggal. Apakah kau meninggalkan agama nenek moyangmu? Gini. Dia merasa tertekan kan. Akhirnya nggak jadi. Dia syahadat. Lebih kuat rasanya itu. Abu Jahal itu nama suku apa? Yahudi apa? Quraisy lah. Kafir Quraisy. Sama dengan suku Nabi kan. Iya.